kesian ibu-ibu. Bismillah. Umumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan saling bermuwajahah pada hari ini di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam mari kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah juga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian pada hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kajian pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita Sayyidil Habib Ali bin Husain As-Segaf, fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para orang-orang tua, para sesepuh, para ustadz dan ustadzah apabila hadir di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, wabil khusus yang kita doakan sahibul wasilah, sahibul bait, Ibu Enrina Dia beserta anak dan keluarganya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya selalu Allah jaga, amin. Dan mudah-mudahan Allah selalu limpahkan keberkahan dunia dan pula keberkahan akhirat, amin. Dan Allah selamatkan dunianya dan pula akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir siang hari yang penuh dengan berkah ini, yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin. Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan dunia dan pula kebahagiaan akhirat, amin. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah setelah sebulan penuh ya, Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesempatan yang begitu luar biasa untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Lalu kita merayakan hari yang begitu mulia, hari kemenangan bagi mereka yang berpuasa.
Tapi bagi mereka yang tidak berpuasa, bagi mereka kalau siang hari Ramadan ngewarteg, ngepadang, nah itu tidak akan mendapatkan hari kemenangan ya. Lalu kita merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, yang artinya kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada fitrah kita, kita kembali kepada tujuan kita, kita kembali kepada inti, yang dimana inti Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin dengan berbagai macam rupa, suku, dengan berbagai bentuk, tipe, kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah hidupkan kehidupan kita. Sebelum saya lanjut, ibu-ibu yang di belakang jelas apa tidak? Nah, karena biasanya kalau ada majelis taklim penceramahnya satu, kalau yang hadir ibu-ibu penceramahnya jadi 10. Luar biasa ya. Yang ceramah-ceramah, yang di belakang ibu-ibu ikut ceramah, luar biasa ibu-ibu. Enggak di sini, enggak di sono. Saya sampaikan ya. Tidak di Jakarta, tidak di Jawa Barat atau di luar provinsi. Mau di Aceh kek, mau di Padang kek, mau di Jambi kek, mau di Kalimantan kek, mau di Riau kek. Tempat kami singgah di dalam perjalanan dakwah, ibu-ibu sami mawon. Sami mawon udah. Satu rasa, satu cinta, satu negeri. Itu ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir siang hari ini di Majelis Nur Hidayah, mudah-mudahan ibu-ibu ahli syurga. Kapan saya ketemu ibu-ibu kalau tidak salah? Maulid kemarin ya. Al-Fagir ada tur dakwah itu 20 hari itu tumben lama. Di wilayah Riau, Sumatera. Itu dari mana itu? Dari pelabuhan sampai pelabuhan tuh. Ya. Apa itu namanya, apa itu? Kalau pelabuhan itu ya? Hah? Bukan di kota. Kita nyebrang sungai demi sungai, apa itu? Apa itu namanya? Yang penting gitu dah intinya ya. Lupa deh. Saking otak penuhnya jadi lupa. Itu pelosok demi pelosok ya. Itu kami singgahi kurang lebih 20 apa ya? Pulau, 20 pulau, namanya pulau ya. Iya, ke pulau-pulau. Dan kami menemukan buaya beberapa kali di situ, luar buaya segede-gede buayanya. Beb, takut nggak sama buaya? Gue tiap hari di Jakarta ngadepin buaya darat, mau ngapain gue? Takut sama buaya asli ya, udah terlatih ya. Nah, ada satu ibu-ibu yang bertanya, Beb, bisa nggak kami ini bisa masuk surga dengan praktis? Ya saya jawab simpel, bisa Bu, surga di jonggol. Ketawa ibu-ibu. Masuk surga nggak ada yang praktis, masuk surga nggak ada yang cuma-cuma ya. Makanya kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makki Al-Muhaddis, Al-Jannatu malaha balash. Tuh. Ketika beliau diancam ingin dihukum oleh pemerintah yang zalim takala itu, lalu beliau dipanggil. Beliau katakan al-jannatu malaha balash. Surga itu enggak gratis wahai raja, luar biasa. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah sucikan ya kita semua dari kesalahan, dari dosa, dan mudah-mudahan makna fitri tersebut Allah abadikan di dalam diri kita, jiwa kita sampai akhir hayat kala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah izinkan gerakan jiwa dan keinginan kita untuk hadir menuntut ilmu. Ingat itu. Saya sampaikan kepada yang hadir,
anugerah yang paling besar, kemuliaan yang paling hebat yang Allah berikan kepada hambanya, tak kala Allah masih mengizinkan kita dan Allah mengundangkan kita, Allah menggerakkan hati kita untuk hadir menuntut ilmu. Ini anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling besar. Lebih daripada tak kala Anda diundang oleh seorang penjabat bahkan diberikan jabatan. Lebih daripada sekedar Anda diundang oleh orang yang paling kaya dan Anda diberikan harta. Anugerah yang paling besar tak kala Allah menggiring kita, menanamkan di dalam hati kita keinginan, niat dan menggerakkan anggota tubuh kita untuk hadir, untuk menuntut ilmu. Ini anugerah yang paling besar, karamah yang paling hebat, yang tidak bisa dibeli dengan nominal harta apapun, dengan jabatan apapun, yaitu menuntut ilmu. Maka kajian siang hari ini di majelis yang tercinta yang penuh dengan barokah, yaitu Majelis Nur Hidayah, Al-Faqir ingin menyampaikan tentang semangat menuntut ilmu dan pula kemuliaan ilmu. Karena Mufti Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan juga adrakna masyayikh, berapa banyak guru, Habibana Ali Al-Masyhur ya, Habibana Umar, Habib Abdullah bin Syihab, wakam minal aulia, berapa banyak dari tuan-tuan guru para aulia tak kala kami di Hadramut sono, di kota Terian. Apabila usai kita melaksanakan bulan suci Ramadan dan kita merayakan hari kemenangan kita, maka tahrid mereka, penyemangat mereka kepada kita bagaimana kita memulai semangat baru di dalam menuntut ilmu. Itu yang disampaikan kalau sudah kita usai Ramadan, usai merayakan hari raya kemenangan umat muslimin wal muslimat bagi mereka yang berpuasa ya, ingat. Tapi bagi mereka yang Ramadannya siang wartegan atau padangan itu nggak bakal dapat hari kemenangan. Nah, bagi mereka yang berpuasa, maka wajangan mereka yang selalu telinga ini Al-Faqir dengar kurang lebih 6 sampai 7 tahun tak kala Al-Faqir di sana, mereka selalu menyampaikan kepada kita tahrid, semangat di dalam menuntut ilmu, karena hanya ilmu yang bisa menaikkan martabat seseorang, karena hanya ilmu yang bisa meluruskan hidup seseorang, karena hanya ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang, karena hanya dengan ilmu yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Mari kita lihat, dengarkan baik-baik. Kalau kita lihat di dalam salah satu firman yang Allah firmankan, bahwa kedudukan yang istimewa, kedudukan yang berlipat ganda apabila Anda ingin mendapatkan kedudukan yang begitu hebat di sisi Allah. Bukan hanya kedudukan ya sahaja, tapi kedudukan istimewa yang paling dekat kepada Allah, yaitu dengan ilmu. Allah firmankan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari Anda yang sudah beriman kepada Allah dan pula beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Ini pengangkatan otomatis dari Allah yang patut kita syukuri. Apalagi kita ya, kita mengenal Islam brojol dari keberkahan orang tua kita dan keluarga kita, benar apa tidak? Tapi mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam mengenal Nabi, mereka untuk mengenal Islam, masuk Islam butuh perjuangan, siksaan, pengungsian, hinaan, ejekan, dan dikeluarkan dari kakak keluarganya. Bahkan mereka diputuskan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. Ini yang terjadi pada para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tapi kalau kita lahir ke alam dunia brojol, oa-oa, udah dipakein kepala kita peci simbol Islam, benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita lahir brojol, oa-oa,
Sudah dikerudung-kerudungin kita di masa kecil oleh orang tua kita, keluarga kita, mengenalkan simbol Islam, benar apa tidak? Kita lahir ke alam dunia, awal kali kita bisa melihat, maka mata kita sudah bisa melihat kedua orang tua kita melaksanakan subuh, wa duhur, wa asar, wa maghrib. Kurang nikmat apa Allah berikan hidayah kepada kita, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa pengorbanan yang begitu hebat. Allah lahirkan kita di dalam rahim muslimah, di keluarga muslimah, seorang ayah yang muslim, dan kita hidup di negeri yang mayoritas muslimin muslimah, benar apa tidak? Ini nikmat hidayah, ini anugerah yang begitu besar. Hidayah itu dicari, Pak. Hidayah itu dicari, Bu, benar. Tapi hidayah itu belum tentu kita meminta Allah beri. Dasarnya hidayah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, benar apa tidak? Saya ingin bertanya, jikalau hidayah itu hanya datang tiba-tiba, hanya sekedar mengenal, hanya sekedar dekat, kenapa Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah? Hidup di zaman Nabi, memandang wajahnya Nabi, setiap hari berjumpa Nabi, tapi hidayah tidak mampir kepada Abu Jahal. Bahkan penghinaan yang mampir kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal lah status musuh Nabi dunia sampai akhirat, melebihi jahatnya seorang Fir'aun, musuhnya Nabi Allah Musa. Kenapa begitu, Pak? Pak, Fir'aun, Pak, ketika mau tenggelam, ketika mengejar Nabi Allah Musa sudah sampai ke tepian. Fir'aun masih di tengah-tengah, dipukul lagi tongkatnya. Lautan yang terbelah merapat kembali. Tak kala lautan tersebut merapat, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun masih ada iktirafnya. Ketika tahu dia akan mati, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi taubat tidak akan diterima kalau ruh sudah sampai ghargharah leher kita. Kalau matahari sudah terbit di arah barat sana, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah, pintu taubat tertutup. Fir'aun masih iktiraf, Fir'aun masih bertaubat ketika kematian akan tiba. Tapi Anda tahu Abu Jahlin, tahu nggak artinya Abu Jahal, Pak? Bapaknya orang bodoh, bapaknya orang PA, bapaknya orang bego, tuh Abu Jahal. Kurang apa tuh julukannya? Abu Jahlin. Makanya awas ibu-ibu nih, ya, kalau punya anak jangan sampai tuh namain anak Fir'aun, jangan sampai. Atau namain anak Namrud, jangan sampai. Awas, hati-hati. Ya, jangan sampai. Atau namain anak apa itu? Uqbah bin Mu'id, awas, hati-hati. Ini kadang ada nama keren langsung dipakai, artinya nggak tahu. Pas tahu di dalam sejarah, Allah, ternyata nama ini yang menjadi dedemit musuh bubuyutan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kalau kita mengenal orang Betawi, jujur ya, kalau orang Betawi dulu kan kalau punya nama asal-asalan ya. Siapa nama ente Petot, kan begitu. Siapa ente punya nama Jium, siapa ente punya nama, yang penting nama orang-orang Betawi. Tapi sekarang alhamdulillah mereka mempunyai anak namanya keren-keren. Ada yang dinamain Muhammad bin Petot, Abu Bakar bin Petot. Ini yang terjadi, yang artinya apa? Pendidikan, pemahaman terhadap agama, alhamdulillah wa syukrulillah, sudah mulai meraba kepada jiwa-jiwa mereka, sudah mulai meraba kepada keluarga-keluarga mereka, alhamdulillah. Nah, ini Abu Jahal, Bu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kecil, Bu. Kalau bisa dikatakan sekarang, maaf bukan mengejek ya, supaya kita paham, kerdil, Bu. Kerdil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abu Jahal sudah jomplang di perang Uhud, sudah terdampar, Abu Jahal naik ke atas dadanya Abu Jahal. Bayangin, karena beliau kecil. Ketika naik,
digorok lehernya dengan pedangnya Abdullah bin Mas'ud. Itu udah sakratul maut masih nyengir, masih menghina. Itu namanya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya ruwai'il ghanam. Hai, wahai pengembala kambing, masih ngejek tuh. Itu namanya Abu Jahal. Jangan engkau potong leherku dari sini, tapi kau potong dari ujung leherku. Dan engkau potong jangan dengan pedangmu. Pedangmu mintul, apa? Enggak tajam ya. Tumpul. Ibu-ibu lebih pintar, saya mintul. Tumpul itu bahasa Indonesia apa bahasa mana itu? Indonesia ya tumpul ya. Intinya tumpul. Pakai pedangku dan potong leherku dari ujung sini dan bawa kepalaku kepada Muhammad dan sampaikan kepada Muhammad, aku musuhnya dunia wal akhirah. Dipotong oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Gimana sih? Orang lagi gemes, tahu-tahu ngomong kayak gitu, digorok sekalian. Karena kepala Abu Jahal ini gede, Bu. Gede, Pak. Gede. Bagol kalau kata orang Betawi mah ya. Kepala bagol begitu, Pak ya. Atau kepala kebo gitu ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mau ngangkatnya berat. Akhirnya tuh diikat telinganya dengan tali, digeret oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepada baginda Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, hada ra'su Fir'aun, ini kepalanya Fir'aun. Dan dia menyampaikan, sebelum aku potong lehernya ya Rasulullah, innahu aduwuka fid dunya wal akhirah, bahwa dia musuhmu dunia sampai akhirat. Fakabbaran Nabi Muhammad langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fir'aunu hadhil ummah asyad min Fir'auni Musa. Fir'aun umatku lebih dahsyat, lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa. Allahu Akbar. Nah maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke laptop. Iman, hidayah ini anugerah yang begitu luar biasa. Dengan cara otomatis Allah angkat derajat kita tanpa kita meminta dan berjuang. Kita terlahir dari rahim seorang ibu muslimah, dari ayah muslim. Ini patut kita syukuri. Karena Allah akan mengangkat bagi mereka orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ini pengangkatan derajat otomatis yang dimana Allah bedakan kita dan Allah angkat derajat kita daripada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini pengangkatan yang otomatis. Nah itu sudah kita dapati, alhamdulillah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Sekarang kita muslimin apa bukan? Muslimin apa bukan? Muslimin insyaallah. Mukminin apa bukan? Mukminin insyaallah. Kecuali kalau ditanya, kita orang baik apa bukan? Mudah-mudah. Kalau Anda ditanya, Anda muslim bukan? Alhamdulillah kami muslim. Anda mukmin bukan? Alhamdulillah kami mukmin. Kami beriman Allah tunggal. Muhammad ibni Abdillah utusan Allah. Tapi kalau ditanya, Bu, Pak, kamu orang baik bukan? Mudah-mudah. Jangan ditanya orang baik bukan? Baik gue mah. Ketahuan nih orang gak baik. Selesai berhadirin ya. Nah maka dari itu, setelah Allah anugerahkan kepada kita iman dengan cuma-cuma, dan Allah angkat derajat kita dengan hidayah iman yang Allah berikan kepada kita, ingat, kalau kau tidak pupuk, kalau kau tidak permah, berapa banyak iman saudara-saudari kita dengan bingkisan, dengan harta sedikit, mereka rela menjual iman dan Islamnya, mereka rela keluar daripada Islam. Fakta apa tidak? Fakta apa tidak? Fakta hadirin. Bukan satu, bukan 100, bukan 1000, ribuan. Mereka sudah menjual imannya. Hanya sekedar kebutuhan perut. Hanya sekedar cita-cita jabatan. Hanya sekedar keserakahan ingin menjadi orang kaya. Mereka rela jual imannya. Mereka rela jual Islamnya. Ini yang membuat tangisan terhadap diri kita. Dan ini terjadi di pelosok-pelosok negeri kita. Ini terjadi di pelosok-pelosok negeri kita. Alhamdulillah,
Allah masih jaga kita, dan mudah-mudahan Allah jaga sampai akhir hayat, amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, kalau iman tersebut kau tidak permak, kalau iman tersebut kau tidak jaga, ditakutkan iman tersebut luntur. Ini yang ditakutkan. Kenapa? Hidayah sudah Allah berikan. Setelah Allah berikan hidayah, apa tanda syukur kita? Bagaimana cara kita merawat hidayahnya Allah? Allah berikan kepada Anda hidayah iman. Maka tuntutan kita apa? Bagaimana kita bisa menjaga hidayah iman tersebut sampai iman tersebut kokoh dan tetap di dalam hati dan jiwa kita, sampai Israel datang, sampai kita menutup mata, sampai kita dijuluki almarhum dan almarhumah. Nah, bagaimana cara untuk memupuk menjaga iman tersebut? Walladzina utul ilma darajat. Bagi mereka yang beriman, yang sudah Allah anugerahkan iman kepada mereka, Allah anugerahkan keyakinan kepada mereka, Allah sudah angkat mereka sebagai muslim mukmin. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Ini pengangkatan kedudukan atau magom otomatis dari Allah. Tapi ingat, jangan sampai stuck di situ. Bagaimana cara menjaga iman tersebut? Walladzina utul ilma darajat, dan dari mereka yang beriman yang sudah aku berikan hidayah, lalu mereka menuntut ilmu, memahami ilmu, menggali ilmu, maka Allah akan angkat darajat kepada derajat yang begitu tinggi, begitu luar biasa, yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ila sab'ah mi'ati darajat, akan Allah angkat kepada 700 derajat. Allahu Akbar. Tidak ada amal yang bisa mengangkat Anda kepada derajat yang luar biasa, yang begitu tinggi, yang cepat menyampaikan Anda dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi, bahkan dekat ke pintu surga, kecuali menuntut ilmu. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham apa tidak? Makanya nuntut ilmu itu tidak ada waktunya. Ada orang kadang berkata, saya udah ubanan, malu hadir majelis taklim. Ya udah nggak apa-apa, malu sama manusia. Ntar lo kalau Israel datang repot urusan. Nuntut ilmu nggak pakai waktu. Utlubul ilma minal mahdi ila. Nabi tidak berkata utlubul ilma minal mahdi ilal maut. Enggak. Tuntutlah ilmu dari kau kecil sampai kau mati, tidak. Tapi Nabi sampaikan kepada Anda, tuntutlah ilmu minal mahdi, dari engkau kecil, dari engkau pitik, ilal lahad, sampai engkau dimasukkan ke liang lahat. Nabi tidak berkata sampai engkau mati, tapi sampai engkau masuk ke liang lahat. Kenapa? Karena ilmu akan terus menuntut kita sampai kita dipendam oleh tanah, lalu diberikan patok kayu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuntutan ilmu selesai. Terus bagaimana dengan mati, Ibu? Anda meninggal, Anda masih tertuntut dengan ilmu. Benar apa tidak? Kalau laki kapannya bagaimana? Kalau perempuan kapannya bagaimana? Benar apa tidak? Masih tertuntut gak mayit? Masih tertuntut dengan ilmu. Kalau laki-laki kapannya begini, kalau perempuan kapannya begini. Oh, kalau kuburannya becek, maka kuburannya di tengah. Oh, kalau nggak becek kering, maka liang lahat yang di pinggir. Oh, cara mandiinnya begini, cara mandiinnya begitu. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Makanya Nabi sampaikan, pentingnya menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu. Tuntut ilmu dari kau kecil sampai kau masuk liang lahat, bukan sampai kau mati. Sampai kau masuk liang lahat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ayat menerangkan kepada Anda, apabila Anda ingin mendapatkan derajat yang tinggi setinggi-tinggi mungkin, Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka amal jalur yang paling eksklusif, yang paling cepat, yang paling gampang, jangan jauh dari menuntut ilmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan bahwa Allah sendiri yang membedakan
martabat orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ini Allah sendiri yang membedakan. Allah sendiri yang memisahkan orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang jahil, bodoh, beda. Makanya Allah katakan apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Itu istifham. Apakah beda orang yang mempunyai ilmu ya'lamun dengan mereka yang tidak mempunyai ilmu? Allah memberikan kepahaman yang artinya beda. Orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Yang membuat beda siapa? Bukan kiainya, bukan ulamanya, tapi status di dalam Al-Quran. Allah membedakan kedudukan orang yang mempunyai ilmu dan orang yang jahil. Ini perbedaan dari Allah. Paham toh? Pasti beda orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, beda. Lalu di dalam ayat lain, siapa sih yang paling takut kepada Allah? Yang paling takut itu ahlu tahajud kah? Ahlu siyam kah? Orang yang selalu bertahajud kah? Orang yang selalu berpuasa kah? Orang yang tiap tahunnya berangkat haji kah? Siapa sih mereka yang takut kepada Allah? Allah simbolkan di dalam Al-Quran, orang yang takut kepada Allah yang pasti siapa mereka? Ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah yaitu para ulama, orang yang berilmu dengan syarat mengamalkan ilmunya, memahami ilmunya. Kalau berilmu doang, iblis lebih berilmu daripada orang-orang yang berilmu yang ada di muka bumi. Kalau kita masih berkata surga itu bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu jawaban kita, benar gak Bu? Kalau kita ditanya surga itu gimana? Gak bisa dilirik pakai mata. Gak bisa tuh hanya mendengarkan kata-kata dengan telinga. Gak bisa tuh kita bayangin dengan hati kita, oh surga begini, surga lebih nikmat. Tapi kalau kita tanya kepada iblis lebih tahu surga daripada kita. Benar apa tidak? Iblis sudah tinggal di surga sebelum kita. Karena sombong, hasud, dilaknat oleh Allah, dibuang ke dunia. Dan sekarang kita hidup di alam dunia. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang hasud, ada orang yang dengki, ada orang yang jahat, namanya juga Nah maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah semua ilmu itu bermanfaat? Dengarkan baik-baik. Semua menu ilmu bermanfaat. Semua menu ilmu. Ilmu kedokteran enggak? Atau ilmu apapun. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu apa? Elektronik, kecanggihan yang ada. Pada dasarnya semua ilmu itu mulia. Tapi bagaimana ilmu tersebut bisa menjadi mulia apabila ada pada diri seseorang, tak kala ilmu tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Lihat para sahabat. Ada nggak dari para sahabat yang ilmu perdagangannya hebat? Ada nggak? Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau sudah berdagang ke mana Pak? Ke Syam Pak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf 70 unta Pak bawa keuntungannya. 70 unta tuh isinya dinar wa dirham. Kita kalau dagang satu mobil Innova aja belum tentu itu untung kita. Yang ada dagangan kita ada yang sisa, benar. Ada ilmu perdagangan dari para sahabat, oh ada. Ilmu kedokteran ada. Ulama kita ada apa tidak? Imam Ibnu Sina. Ilmu filsafat Imam Ghazali. Pada dasarnya semua ilmu itu mulia. Tapi kapan ilmu tersebut akan mulia? Apabila ada pada diri seseorang. Ilmu apapun yang dia bisa, apabila ilmu tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah dan pula bisa bermanfaat kepada makhluk-makhluknya Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ilmu apapun itu pada dasarnya mulia. Cuma dari semua ilmu, tentu ilmu agama nomor wahid, nomor satu. Bisa dipahami?
Bisa dipahami. Nah maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil kutipan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Coba dengerin. Ini bagi mereka yang yakin. Tapi bagi mereka yang enggak yakin, yang tidak pernah merasakan kenikmatan menuntut ilmu, ya bagi mereka akan berkata, enaknya hadir di majelis taklim itu suasana menjadi ngantuk dan bobok menjadi nikmat. Nah itu menurut mereka yang malas. Kalau menurut mereka yang malas, luar biasa. Majelis taklim itu tempat yang lebih nikmat dari hotel, yang lebih nikmat dari tempat apapun, yang lebih nikmat dari villa, tanpa ada sebab, tanpa ada musabab, kok bisa tidur. Tuh majelis taklim. Benar apa tidak? Oh, kelihatan muka-mukanya betul, langsung semangat. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, ini dengerin baik-baik. Apa kata beliau? Lokana lil ilmi suratun, jikalau, kata Imam Hasan Al-Basri, lil ilmi, terhadap ilmu yang kita tuntut nih siang hari ini, itu Allah gambarkan nih di papan kita, atau Allah filmkan ilmu yang kita kaji ini, Allah gambarkan, Allah filmkan detik ini juga nih di papan ini atau di tembok ini. Apa yang akan terjadi? Lakanat suratuhu, maka gambar atau film ilmu yang kita kaji siang hari ini ahsan, lebih cantik, lebih indah, minasyamsi, dari terangnya matahari, wal qamari, dari cantiknya bulan dan bulan purnama, wan nujumi, dari indahnya bintang-bintang yang di langit, wassama, dari cantiknya langit yang begitu membentang di atas sana. Ini jikalau, kata Imam Hasan Al-Basri, Allah tampakkan sekarang ini, Allah tampakkan nih bagaimana keindahan ilmu. Saya yakin ibu-ibu nggak bakal ingat lagi sama lakinya, anak-anak muda nggak bakal ingat lagi sama pacarnya. Loh, keindahan ilmu tersebut lebih cantik lebih terang daripada terangnya matahari, lebih cantik daripada cantiknya bulan, lebih indah daripada bintang-bintang yang berceceran di langit, dan lebih luar biasa daripada keindahan langit yang biru yang begitu membentang di atas sana. Tuh ilmu pada hakikatnya. Cuma bentuk ilmu nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Bisanya diaginin, dirasain. Gini dah, saya berani taruhan, tapi jawab yang jujur ya. Mau laki mau perempuan, jawab yang jujur. Kita hadir majelis ilmu sejam, 2 jam, 3 jam, ayat disampaikan, ilmu disampaikan, cerita neraka disampaikan. Kadang-kadang kita mau nangis aja luar biasa keringnya mata. Benar apa tidak? Yang ada kita gelisah, miring ke kanan, miring ke kiri, pura-pura mau ke kamar mandi, padahal nggak mau ngapain-ngapain. Benar apa tidak? Tapi ketika Anda menonton film India, apalagi Syahrul Khan dan Salman Khan, dengan durasi waktu 3-4 jam, diam dengan tekun, hati merana dan air mata terkucur. Jawab dengan jujur. Nggak jawab dengan jujur. Kenapa? Gue juga begitu. Emang itu film India racun itu. Coba. Di sini kita belajar. Kenapa hati kita bisa merana, air mata kita bisa terkucur tak kala kita menonton film-film? Karena kita suka, itu inti pertama. Karena kita suka, karena kita senang, karena kita ingin fokus dan kita menanti. Tak kala rasa tersebut ada di dalam jiwa kita,
tak kala kita duduk, tak kala kita menonton, tak kala kita mendengarkan, jiwa, raga, hati kita akan terbawa dengan alunan film tersebut. Padahal nangis dia bohong. Padahal itu kan cuma ulangi cerita fakta yang terjadi dulu. Pemerannya bukan mereka. Padahal air matanya terkucur karena emang sudah disodorin bawang. Paham? Paham? Tapi kenapa kita terambil jiwa dan raga kita? Karena kita menunggu, senang, menanti, ingin mendengar, sehingga jiwa raga kita terambil dengan itu. Coba kalau suasana tersebut kita alihkan dengan hadir majelis taklim, hadir maulid, hadir kajian, duduk di kajian sana atau duduk di kajian sini, maka di sisi itulah kita akan merasakan seperti yang kita rasakan tak kala kita nonton film India. Kenapa? Karena pada hakikatnya ilmu kalau digambarkan, kata Imam Hasan Al-Basri, lebih cantik, lebih indah, lebih istimewa daripada bulan bintang langit yang ada di atas sana. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah lalu dari mana kita bisa mengatakan bahwa ilmu itu segala-galanya dan di atas segala-galanya? Cukup dari dua nabi, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dipilih, khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal muluk. Nabi Allah Sulaiman dikasih pilihan nama Allah. Ya Sulaiman, kau ingin ilmu, kau ingin harta, atau kau ingin kerajaan? Allah kasih pilihan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kalau orang maruk, otomatis duit. Itu orang maruk. Kalau orang rakus, otomatis jabatan, kerajaan, pangkat. Tapi kalau orang pintar, cerdas, dia akan memilih ilmu. Kenapa? Dengan ilmu kau akan meraup segala-galanya. Tuh kedudukan ilmu. Kalau raja bego, 5 hari diturunin. Benar gak? Pemimpin bego, 5 hari diturunin, gak bakal beres negeri ini. Benar? Kalau punya duit bego, wah udah diambilin orang, udah semuanya dimanfaatin. Benar apa tidak? Tapi kalau punya ilmu, nggak punya duit sama jabatan, orang yang punya duit sama orang yang punya jabatan butuh apa tidak? Butuh apa tidak? Sholat itu bukan diwajibkan hanya untuk orang-orang miskin. Orang kaya wajib, orang berduit wajib, penjabat wajib, presiden sampai jabatan terendah RT wajib sholat. Di dalam sholat membutuhkan ilmu apa tidak? Membutuhkan ilmu. Lalu siapa yang dibutuhkan? Mereka para ulama. Mereka orang-orang yang berilmu. Khuyyira Sulaimanu, dikasih pilihan Nabi Allah Sulaiman oleh Allah. Kau ingin ilmu, kau ingin mal, harta, atau kau ingin muluk, jabatan? Apa yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman? Fakhtarul ilma fa'atahu Allahul mala wal mulka. Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Aku ingin ilmu ya Rabb. Fa'atahu Allahu, maka Allah berikan mal wal muluk, harta Allah berikan, dan kerajaan Allah datangkan. Masih enggak cukup? Ingat kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Nih kaidah. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kau ingin dunia? Apa yang diharapkan oleh ahlu dunia? Ja, mal, kesenangan dunia, maka tuntut dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, kau ingin akhirat, kau ingin mendapat syafaat Nabi, kau ingin selamat tak kala di mizan, kau tidak ingin terjungkir tak kala engkau berada di atas siratul mustaqim, kau ingin masuk jannatul firdaus, kau ingin mendapatkan ridwanullahil akbar, ridhonya Allah, fa alaihi bil ilm, maka tuntutlah dengan ilmu. Lalu Imam Syafi'i menggabungkan dua-duanya, bukan kepala.
Wa man aradahuma, kau ingin dunia, kau ingin akhirat, fa alaihi bil ilm, maka tuntutlah dengan ilmu. Tuh, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kau menginginkan dunia beserta isinya, tuntutlah dengan ilmu. Itu cara yang tepat, cara yang tidak salah. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Kau ingin akhirat, kau ingin syafaat, kau ingin surga, kau ingin selamat di mizan, tidak terjungkir di atas siratul mustaqim, fa alaihi bil ilm, maka tuntutlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, kata Imam Syafi'i, dan apabila kau menginginkan dua-duanya, maka tuntutlah dengan ilmu. Gini. Kapasitas kita menuntut ilmu oke. Yang artinya menuntut ilmu kayak orang nyantren, enggak. Wajib menghabiskan waktu puluhan tahun, enggak. Namanya manusia kan berbeda-beda. Ada yang sibuk dengan nafkahnya, benar. Ada yang sudah menikah, benar. Ada yang udzur dalam keadaan sakit, benar. Artinya menuntut ilmu itu tidak boleh putus, banyak bentuknya. Makanya apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah engkau orang alim, kata Nabi. Nggak mungkin jadi orang alim kalau tidak mengorbankan waktu keluarga dan waktu yang begitu panjang, pelajaran yang begitu hebat, hafalan yang begitu kuat. Nggak bakal jadi orang alim. Hanya ngedengerin tiap hari, ngedengerin YouTube, tahu-tahu jadi orang alim. Alim Sri Mulat ini. Kenapa ibu-ibu ketawa? Nggak mungkin orang jadi orang alim kalau nggak mengkaji, berkorban waktu yang panjang, meninggalkan keluarga yang dicintainya dan teman-teman dekat yang dicintainya. Nggak bakal jadi orang alim. Nah, ini yang pertama, kun aliman. Kalau kau bisa menjadi orang alim, ada waktu, kau bisa duduk, kau bisa pesantren, kau bisa belajar dimanapun dengan waktu yang begitu panjang, jadilah kau orang alim. Tapi kalau kau nggak punya waktu, udah punya anak, ada kewajiban, masih ada jalur kedua. Muta'alliman, orang yang selalu belajar. Yang artinya ada waktu yang senggang, dia manfaatkan waktu tersebut untuk benar-benar belajar, membawa pulpen dan buku. Itu namanya muta'alliman. Menjadi muta'alliman gak bisa, karena kami sibuk, kewajiban ada di mana-mana. Oke, yang ketiga kata Nabi, mustami'an, itu paling minim tuh. Atau jadi pendengar ilmu. Yang bahasa sekarang apa? Jiping gitu ya. Ngaji pakai kuping, pantas bego semua. Lo ngaji pakai kuping doang, otaknya nggak dibawa, badannya nggak dibawa, kuping doang diandelin. Nah, kalau kata orang sekarang kan jiping tuh, ngaji pakai kuping. Itu masih selamat. Anda sudah banyak urusan, pendengar, duduk, hadir. Ada waktu kosong, duduk, dengerin tuh ilmu-ilmu yang disampaikan. Dengerin tentang hukum-hukum agama atau cerita-cerita sejarah. Itu dengerin oleh telinga kita tuh. Mustami'an, dengerin yang baik. Nggak bisa juga waktu habis, kami kerja di luar negeri, Bib. Jarang kami dapatkan ulama, jarang kami dapatkan habaib, jarang kami dapatkan kiai, jarang kami mendapatkan ustad. Majelis taklim pun kami nggak dapetin, Bib. Muhibban, ini yang keempat. Paling minimal, awas, cintai ilmu dan orang berilmu dan penuntut ilmu. Bagaimana cara mencintainya? Kau punya harta, jangan lupa berbagilah dengan hartamu. Karena sedekah yang paling mulia, yang paling manfaat, sedekah untuk mereka yang lagi menuntut ilmu. Karena apa yang kau keluarkan untuk mereka, mereka bergizi, mereka sehat, dan kelak mereka menjadi ulama, pahalamu begitu besar, begitu luar biasa. Kau tidak mempunyai harta, tangan tadah,
Itu tanda Anda cinta kepada orang berilmu, dan kepada penuntut ilmu doain, mudah-mudahan selamat, dijaga dari fitnah. Udah nggak berilmu, cocor mulutnya, mencela ulama, mencela kiai, mencela habaib. Mau sampai kapan? Israel sudah dekat di depan mata kita. Jangan jadi korban, ikhwan. Bina jiwa Anda, bina diri Anda. Jangan ikut-ikutan, habis waktu Anda. Habis waktu Anda. Sekarang Anda dicuci semuanya. Sekarang bebas. Kebebasan itu luar biasa. Tinggal kecerdasan Anda yang dibutuhkan. Kalau Anda habiskan di dalam mencaci ikut-ikutan, habis. Dan film ini selesai, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Tapi orang yang hebat, yang selalu fokus terhadap dirinya, bagaimana bisa mengangkat derajat dirinya, dan fokus terhadap nilai-nilai yang mulia, bukan recehan. Kalau Anda ikut-ikutan, dengarkan baik-baik, mereka akan laju ke depan, dan kau tetap stuck di tempat. Mereka sudah kemana, tetap aja Anda stuck di tempat. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan nilai diri Anda waktu Anda habis untuk mencaci dan memaki. Fokus, pintar, cerdas, cermat, itu muslim yang hebat. Luar biasa. Nah, maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu, menuntut ilmu, itu wasilah yang begitu luar biasa, amal yang begitu hebat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mendekatkan diri kita kepada surga, bahkan menyelamatkan kita dunia dan pula akhirat. Mungkin kita sering dengar ya, yang banyak diceritakan oleh di kitab-kitab para orang-orang, para ulama terdahulu, tentang setan tergelincir gara-gara ngoroknya orang berilmu. Pada suatu hari, ini bukan khurafat nih, ini cerita fakta penyemangat. Ada seorang wali min auliyaillah keluar di tengah malam. Tengah malam dia keluar, di waktu tahajud, jam 2 atau jam 3. Rumahnya dekat sama musola. Ketika sang wali tersebut keluar, itu wali melihat ada setan dekat musola atau aula gitu ya, seperti majelis taklim, tempat ibadah, bukan masjid. Setan maju mundur, kayak undur-undur. Maju tak mau, mundur tak tersangka. Udah maju mundur. Maju mentah lagi, maju mentah lagi. Beb, kok dia bisa ngelihat setan? Namanya juga aulia. Kenapa kita nggak bisa ngelihat setan? Aduh, kita udah kesetanan tiap hari. Nggak perlu lagi kita ngelihat setan. Udah nggak perlu. Beb, kenapa kita nggak bisa ngelihat setan? Lihat aja diri kita. Kita udah kesetanan tiap hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini fakta, jujur-jujuran aja kita, benar. Nggak perlu lagi kita ngelihat setan, genderuwo, udah nggak perlu. Udah tiap hari kita udah banyak kesetanan. Lalu dideketin sama sang wali tersebut. Syaitan, malaki, ada apa dengan gerangan? Maju mundur. Tagoddam ta'akhir. Apa kata setan tersebut? Wahai wali Allah, dari tadi aku ingin menggoda dia yang lagi melaksanakan sholat tahajud. Tuh tujuannya yang lagi ibadah sholat tahajud. Setiap aku ingin menggoda maju, di sebelahnya ada orang alim yang lagi istirahat tidur. Setiap aku ingin maju, orang alim tersebut menghembuskan napasnya, aku terpental lagi. Setiap aku ingin menggoda, menarik napas lagi, terpental lagi. Itu baru napasnya, gimana ngoroknya, gimana melototnya, luar biasa. Makanya yang paling ditakuti sama setan, orang yang berilmu. Setan gak takut sama orang yang beribadah tanpa ilmu. Jelas apa tidak? Tarikannya aja luar biasa, gimana ngoroknya, bisa jungkir balik tuh setan. Luar biasa. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah,
Ini yang terakhir, sahkan. Jam berapa? Jam 1:15. Nih, ini sebelum kita tutup. Sampai jam berapa kajian kita? Sampai asar, ya. Ngikutin ibu-ibu pulang pincang saya. Sampai asar. Enak kalau ngomong tuh. Kita bukan pengangguran, Bu. Sampai asar. Kata Imam Ali, nih dengar ya. Ada syair yang begitu indah kata Imam Ali. Tuh. Qala li Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "An-nasu min jihati tamthili akfa'u, abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u." Nih kata Imam Ali. An-nas min jihati tamthil, manusia dalam segi bentuk akfa, sama semuanya. Manusia dalam segi bentuk sama. Matanya 2, hidungnya 1, telinganya 2. Beb, ada manusia beb, telinganya 10, ya berarti emaknya siluman, bukan murni manusia. An-nasu min jihati tamthili akfa'u, kata Imam Ali. Manusia kalau di dalam segi tamthil, bentuk perawakan jasa dia sama. Mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulit ungu, namanya manusia sama. Di dalam segi tamthil, bentuk kita semuanya sama. Tidak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial. Ada gitu, oh manusia ini, kabilah ini, yang tinggal di negeri ini, kalau tidur tidak kalau tidur tidak seperti orang lain. Kalau manusia sono tidur mengeluarkan kotoran mata, tapi kalau manusia ini mengeluarkan berlian ada. Sampai sekarang saya belum nemu. Benar? Anas min jihati tamthili akfa, sama derajat. Kata Imam Ali. Abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u, karena bapak dan ibu mereka siapa? Adam dan Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa. Lalu apa kata Imam Ali? Fa in yakun lahum bi aslihi syarabun, fa iyakun lahum bi aslihi syarabun, jikalau manusia itu pada dasarnya, pada aslinya ada kemuliaan, kata Imam Ali nih. Jikalau kita nih manusia nih, kita merasakan ada kemuliaan. Kemuliaan apa yang kita agungkan? Lihat kata Imam Ali, yufakhiruna bihi fatinu wal ma'u. Kalau emang di manusia merasa mulia, pada dasarnya kami mempunyai kemuliaan, kami mempunyai kehebatan, mereka menyombongkan dirinya, maka yang mereka sombongkan 2 hal, fatinu wal ma'u, yaitu tin tanah, wal ma'u cairan yang bernama sperma. Jelas apa tidak? Kalau ada manusia sombong, berarti dia sombong terhadap tanah dan cairan kotor sperma. Selesai. Artinya apa? Apa yang mau disombongkan oleh manusia dan apa yang mau dibanggakan oleh manusia, ujung-ujungnya juga mau kaya, mau penjabat, mau orang hebat yang bisa terbang ke langit, yang gak bisa dibacok, ujung-ujungnya almarhum dan almarhum. Selesai. Makanya kalau ada manusia sombong, yang dia sombongkan apa? Tanah dengan air sperma. Lalu apa kata Imam Ali? Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau. Mal fakhru illa li ahlil ilm, kata Imam Ali. Enggak ada kebanggaan bagi manusia dan siapapun kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu alal huda liman istahda adillau. Mereka sebagai petunjuk bagi mereka yang ingin mendapatkan petunjuk yang bisa menunjukkan kita kepada jalur yang selamat dunia dan akhirat. Benar apa tidak? Lalu kata beliau, wa qadru kulli imri'in makana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u
Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. An-nasu mauta, kata Imam Ali, manusia ini semuanya akan pupus. Kalau udah mati, mati semuanya. Kecuali orang-orang yang berilmu. Udah mati bisa ngidupin orang yang hidup. Benar apa tidak? Imam Ghazali sudah meninggal belum? Imam Ghazali sudah meninggal belum? Udah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi banyak gak orang-orang yang hidup yang mendapatkan ilmu manfaatnya Imam Ghazali? Banyak kan? Yang jadi wali ratusan ribu, yang jadi orang soleh ratusan ribu. Padahal Imam Ghazalinya sudah apa? Imam Ghazalinya sudah meninggal. Imam Ghazalinya sudah wafat, sudah meninggal. Imam Nawawi sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Tapi berapa banyak manusia menjadi orang yang memahami ilmu hadis karena karyanya Imamun Nawawi, luar biasa. Makanya semua manusia pupus kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Tapi ingat, belajar ilmu itu wajib capek. Gak ada orang tiba-tiba langsung jadi orang alim, gak ada. Bayi lahir langsung Power Ranger gitu, nggak ada. Atau loncat-loncatan, nggak ada. Bangganya di sini dikatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu alimah. Belajar. Nggak ada manusia yang lahir langsung alim. Manusia lahir langsung apal hadis, nggak ada. Manusia lahir semuanya nangis. Dan berharganya ilmu nih, dengerin baik-baik sebelum saya tutup. Al ilmu nurun wala nuruni. Paham? Ilmu itu nur, cahaya. Wala nuruni, gak bisa diturunin. Belum tentu orang tua alim anaknya alim, benar apa tidak? Belum tentu orang tua kiai anaknya kiai. Belum tentu orang tua ulama anaknya ulama. Tapi saya ingin bertanya, orang tuanya kaya, anaknya pasti kaya kan? Pasti, karena waris. Harta bisa diturunin. Jabatan, dia mau pensiun, dia jual pensiunnya, masukin anak saya, bisa nggak dapat jabatan? Bisa. Segala sesuatu yang bisa diolah dan dapat cuma-cuma berarti sesuatu tersebut murah. Saking mahalnya ilmu, Bu, Pak, dengerin baik-baik. Ini dengerin, Pak. Saking mahalnya ilmu, gak bisa diwarisin. Bisa ilmu diwarisin? Bisa gak ilmu diwarisin? Bapak orang alim, bapak ulama, mau anaknya menjadi orang berilmu, wajib dididik, wajib susah payah, wajib berjuang mendidik anaknya supaya menjadi ulama. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Makanya belum tentu bapak orang alim, anak alim, karena ilmu gak diwarisin. Tapi kalau bapak kaya, anak pasti kaya, dapat warisan. Bapak penjabat bisa jadi penjabat dengan sekilas tek, atau dengan sulap ting, gampang. Tapi ilmu gak bisa diwarisin. Itulah mahalnya ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, gak ada orang lahir ujruk-ujruk alim, gak ada. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang berilmu tidak seperti orang yang jahil, yang bodoh. Wa inna kabiral ghami la ilma indahu saghirun idzal tafat alaihil mahafilu. Orang-orang yang mempunyai pangkat, dengerin baik-baik. Dikabarkan di sini, orang-orang yang mempunyai pangkat yang lagi berkumpul di salah satu acara, kalau datang orang yang berilmu ketutup semuanya, benar apa tidak? Itulah mahalnya ilmu. Mau dia bintangnya beruret sampai ke tanah, mau dia topinya 10 dia pakai ya, tapi kalau datang orang berilmu, semua pandangan tertuju kepada orang-orang yang berilmu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini apa? Kajian kita ya. Di pertemuan yang pertama, bahwa teringat saya dulu, tuan-tuan guru itu kalau kita sudah keluar apa? Ramadan Karim ya, Aid,
itu mereka memberikan spirit khas, anjuran untuk mulai lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu kau akan selamat, dengan ilmu kau akan terhormat, dengan ilmu kau akan bahagia, dengan ilmu anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang soleh, dengan ilmu rumah tanggamu insya Allah menjadi rumah tangga yang baik, dengan ilmu kau tidak akan tersesat, dan dengan ilmu kau bisa membedakan mana yang rusak, mana yang betul, mana hitam dan mana putih, mana yang akan menghancurkan Anda dan mana yang akan mengangkat derajat Anda. Semua kuncinya dengan ilmu. Mudah-mudahan cukup. Ibu-ibu cukup? Hah? Tumben. Oh, udah lapar, iya. Ini namanya apa? Ilmu siuk. Bapak-bapak tahu nggak ilmu siuk? Nyiuk pak, nyiuk pak. Ah, pura-pura nggak tahu bapak-bapak. Itu namanya ilmu berarti kita sudah sampai kepada ilmu siuk. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berilmu. Dan mudah-mudahan Allah tidak jauhkan kita dari ilmu. Amin. Dan Allah kumpulkan kita selalu bersama orang-orang yang berilmu. Dan Allah bangkitkan kita di akhirat bersama orang-orang yang berilmu. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqni ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anqilna minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minas sayyiati ilal hasanah wa minadh dhulmati ilan nur. Allahumma sallimil muslimin khususan fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'id din syattid syamlahum farriq jam'ahum wa qallil adahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Hadirin jamaah semuanya ya, semoga berkah minal aidin untuk semuanya. Mudah-mudahan ini hari pertama pertemuan kita untuk lebih semangat lagi di hari-hari yang lainnya. Dan jangan lupa, satu orang mengajak satu orang aja sudah keuntungan yang begitu luar biasa. Ya. Di sini ada majelis ilmu yang luar biasa yang diadakan oleh orang yang baik, keluarga yang baik, mempunyai niat yang baik. Ayo minimal ajak orang yang terdekat dulu, keluarga kita, teman-teman kita ya. Satu orang bisa kau ajak ke tempat yang baik, pahalamu double, keberkahanmu double. Mari kita ajak teman-teman kita di waktu-waktu yang ada untuk hadir berkumpul di sini. Dan mudah-mudahan majelis Nur Al-Hidayah ini menjadi nur, cahaya untuk jiwa dan raga kita. Dan juga menjadi hidayah, artinya petunjuk untuk hidup kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kita haturkan kepada beliau wal Habib Ali bin Husain As-Segaf. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu ataupun dari bapak-bapak bisa
bisa ditanyakan kepada beliau. Dari ibu-ibu, mungkin dari akhwat, apabila ada yang ingin bertanya. Biasanya begini, kalau perut udah keroncongan, otak ketutup. Ya, begitu kan? Biasanya kalau perut udah keroncongan, Pak, otak ketutup. Benar nggak? Bukan malas bertanya lagi, Pak. Jiwa dan raga udah nuplek di nasi. Udah bukan malas lagi. Nah, itu gara-gara ilmu siuk rusak semua muanya, Pak. Bercanda. Mungkin dari bapak-bapak barangkali ada yang ingin bertanya. Nggak ada juga, udah pada lapar. Mukanya juga udah lembek bapak-bapak itu. Jika tidak ada yang bertanya, kita sudahi acara pada siang hari ini. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.